Kita akan memulai sesi talk pertama kita sore ini, Art in the Time of Crisis. Saya ingin mengundang pembicara kita untuk sore hari ini, Mas Heri Dono, seorang seniman dari Yogyakarta. Senior, semua orang sudah tahu praktiknya. Silakan waktunya. Untuk pembicara selanjutnya ada Pak Wiwahono yang praktik koleksinya kita sudah banyak kenal. Silakan Pak Wiyo, dulu lagi yang di sebelah situ. Sekali lagi saya ingin mengundang semua yang ada di luar area talk. Kalau ingin ambil bagian dari sesi diskusi, kita masih banyak spot di sini. Nggak pakai registrasi, silakan duduk saja. Setelah presentasi dari dua pembicara kita, silakan kalau ingin bertanya atau ambil bagian. Jarang-jarang kita kehadiran Mas Heri Dono untuk presentasinya. Oke, selamat sore, selamat datang di Art Moments Jakarta 2026. Sore ini kita akan mengadakan tanya jawab dan diskusi bertajuk Art in the Moments of Crisis bersama visual artist senior dari Yogyakarta yang kita sudah lihat beberapa kali karyanya berseliweran di level bienal, art fair, pameran museum, Mas Heri Dono, dan kolektor Pak Wiwahono yang mungkin kita tahu banyak ketertarikan di media arts gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya ingin membuka talk kita sore hari ini, Art in the Moments of Crisis. Akan sangat naif untuk berpikir bahwa krisis baru terjadi saat ini saja gitu. Kita sudah mengalami multidimensional crisis sejak lama, tapi juga akan sangat naif kalau kita mengecilkan apa yang terjadi baru-baru ini hanya karena krisis itu berlangsung sudah cukup lama. Mungkin untuk mudahnya kita bisa mengerucutkan apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini dengan krisis multidimensi, ekonomi paling terasa ya, kita di tengah-tengah fair yang otomatis ada sirkulasi ekonomi yang kita harapkan dan kita tahu financially kondisinya tidak mudah buat Indonesia. Dan in the global crisis, kalau melihat di posisi seni rupa ya, yang paling kelihatan tuh bagaimana platform-platform seni rupa kanon, kayak Dokumenta itu babak belur status kanonnya, yang terakhir ketika di direct oleh Ruang Rupa dengan semangat mendistribusikan agensinya di praktik produksi ilmu pengetahuan lewat seni dan budaya dengan semangat mereka untuk memperjuangkan semangat-semangat bersama kolektif di Global South, dan itu berujung panjang ya dengan tuduhan antisemitisme, tapi terbukti sampai sekarang Dokumenta sangat keteteran bongkar pasang struktur dan banyak despise oleh banyak pelaku seni rupa di dunia. Dan yang paling terakhir adalah Venice Biennale nih. Venice Biennale, Mas Heri Dono kebetulan sempat ambil bagian juga di Pavilion Indonesia. Venice Biennale yang paling babak belur terakhir. Awardnya diboykot, jurinya pada withdraw, ketika ada solusi untuk award diubah jadi audience choice award, senimannya banyak yang withdraw. Mereka mengkritik urgensi perhelatan semacam itu di tengah masalah yang diciptakan oleh dalam konteks nasional ya untuk pavilion yang ada oleh Rusia dan Israel. Nah, kita di tengah sebuah art fair gitu. Semangatnya pasti berbeda, tapi kita sebagai seniman, sebagai kolektor entangled di praktik ini. Art in the Moments of Crisis, kedua pembicara sore hari ini akan mempresentasikan paparannya. Mungkin waktu pertama saya persilakan dulu untuk Mas Heri, silahkan. Mungkin slide punya Mas Heri bisa dipasang. Ya, selamat sore teman-teman semua yang ada di sini dan Mas Rizky Lazuardi. Saya ini sangat proud ya bersama Pak Wiwahono nih, yang saya kira tantangan untuk saya memberikan opinion saya tentang krisis, tentang waktu di dalam kreativitas seni gitu. Nah di sini kalau kita lihat persoalan-persoalan yang
dianggap krisis ya. Sebetulnya ketika Soekarno itu mengatakan, membuat satu kesadaran ke dalam kebudayaan maritim bahwa Indonesia itu adalah satu negara yang seperti berada di satu perahu besar gitu. Kita itu sebetulnya bukan menghadapi krisis. Kita itu selalu berada di dalam gelombang yang tidak bisa terukur setiap waktu. Jadi kita bukan menghadapi krisis, kita selalu hidup di dalam krisis. Di dalam seni itu kreativitas itu mengalami krisis ketika seniman berhadapan dengan apa yang disebut stagnasi atau kebuntuan gitu ya dalam kreativitas. Ketika ada krisis ekonomi, seniman sebetulnya berada di luar wilayah itu. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa tema di dalam apa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu seni sebagai sesuatu ekspresi atau sebagai sesuatu kreativitas gitu. Karena seniman selalu berada dalam frame, entah dalam seni-seni konvensional ya, misalnya seni patung, seni lukis, seni grafis, ya, interior design dan lain-lain, yang kemudian dia tidak melakukan kreativitas, tapi berekspresi. Jadi berekspresi itu belum tentu kreatif. Dia hanya produktif di dalam jumlah apa yang dia produksi ya di dalam seni. Jadi contohnya ini saya bikin satu lukisan saya tahun 86, judulnya Orang-orangan Makan Orang-orangan. Yang ini saya bikin dengan teknik airbrush dengan sikat gigi waktu tahun 86. Yang satu lagi saya bikin tahun 84, itu judulnya Aquarium Art. Mengacu pada konsepnya Isaac Newton waktu itu tentang daya dan gaya gitu. Jadi bagi saya seni itu selalu berhubungan dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan sains gitu. Jadi munculnya impresionisme itu juga ketika muncul yang disebut sebagai revolusi industri yang pertama gitu. Ketika cat tube itu seniman bisa melukis di luar studio, dibandingkan misalnya seperti Rembrandt, dia harus bikin cat sendiri dalam studio misalnya seperti itu. Dan ketika bola lampu ditemukan, semua seniman terkagum-kagum pada cahaya misalnya. Ada entah itu Renoir, entah itu Matisse ya, kelompok The Blue Writer misalnya, itu muncul ketika ada sains dan teknologi yang berkembang. Dan kita sekarang dihadapkan pada situasi yang tidak pas di dalam revolusi industri yang kelima gitu ya, di mana banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan belum tentu menjadi efektif karena sudah dikerjakan oleh mesin-mesin. Mungkin yang kedua, ini tentang diskursus seni dan kesadaran baru. Jadi hal-hal yang kita lihat dari data objektif atau fakta ilmiah itu selalu dari kesadaran, adanya kesadaran. Tetapi ketika digejawantahkan di dalam karya seni, dia memiliki kesadaran baru. Dan kesadaran baru ini akan melihat apa yang disebut wacana yang diklaim sebagai sesuatu kebenaran, itu menjadi wacana baru gitu ya. Jadi diskursus seni itu selalu mengacu pada apa yang disebut sebagai kesadaran. Yang ini saya cuma kasih contoh karyanya Marcel Duchamp yang judulnya Fontaine, Urinoir itu, yang pada waktu itu di dalam kelompok dada yang anti estetik itu dianggap ini bukan seni gitu. Itu semacam satu satir, ketika jadi kelompok dada ini ingin keluar dari wilayah-wilayah Renaissance gitu. Karena Renaissance kemudian membuat frame-frame yang orang tidak bisa berkreatif lagi gitu. Dalam seni-seninya yang mengacu pada realisme pada waktu itu. Kemudian ini saya bikin Farty Semar, itu ketika saya diundang ke New Zealand, ke Auckland, di dalam Sound Art Festival, saya bikin Farty Semar. Farty seperti kentut ya, kentut semar. Yang saya jual 15 ribu satu ini, satu jar itu, satu botol. Yang saya jual di Pasar Loa. Padahal saya diundang pada waktu itu di National Gallery di Auckland di New Zealand.
Tetapi karena Sound Art Festival saya bekerja sama dengan Auckland University dan memproduksi kentut gitu. Jadi kita kasih makanan-makanan, ada budget untuk beli makanan yang bisa memproduksi kentut yang lebih cepat pada waktu itu. Jadi kita bikin rumah-rumahan, kemudian orang bisa berkontribusi untuk mengkontribusikan kentutnya, kemudian kentutnya kita jual ke pasar Roa pada waktu itu. Itu Semar itu sebagai pada waktu itu tahun 1999. Jadi orang-orang New Zealand menganggap bahwa milenium pertama itu dimulai dari timur, dari New Zealand. Tapi saya bilang di dalam tradisi Jawa ada yang disebut goro-goro dalam wayang. Dan ketika goro-goro ada, itu adalah masa transisi ketika bumi gonjang-ganjing dan Semar itu berbahaya kentutnya. Itu kekuatan Dewa Ismoyo ini kentutnya itu. Mungkin yang ketiga, ini mengenai tentang human intellect dan artificial cleverness ya. Yang orang sekarang bilangnya artificial intelligence. Karena menurut saya mesin itu tidak intelligence. Mesin itu cuma pinter gitu. Jadi kepinteran mesin itu tidak bisa terbandingkan dengan keintelektualan manusia. Jadi itu alat bagi manusia, itu sebetulnya alat untuk mempermudah. Nah di sini kita ditantang untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh humanoid ataupun oleh artificial intelligence yang sekarang disebut AI, itu yang disebut sebagai akal imitasi gitu ya. Kalau bahasa Indonesia AI itu akal imitasi. Mungkin yang keempat, biar agak ini cepat biar. Ini the disruption of creativity in correlation with fine art. Jadi kenapa kita selalu melakukan disruption? Ketika ada sesuatu wacana yang kita anggap benar, pada saat itu pula kita melakukan hal yang lebih futuristik, yang belum tentu diterima oleh masyarakat karya kita gitu. Jadi ketika ada gerakan seni rupa baru pada tahun 75 misalnya, saya membaca 5 butir gerakan itu, tetapi saya tidak akan mengikuti itu. Saya menghormati gerakan itu, tetapi saya membuat wacana-wacana baru tentang pengertian-pengertian tradisi. Jadi di dalam tradisi itu tidak ada pembelahan wilayah disiplin ilmu seni. Jadi semuanya terhubung antara seni rupa, seni tari, seni musik, seni desain atau sastra, arsitektur dan lain-lain. Terutama kalau kita melihat wayang misalnya. Dalam wayang itu semuanya ada teaternya, ada musiknya, ada seni rupanya. Itu tidak terkotak-kotakan gitu. Jadi artinya ketika seni tradisi tidak masuk dalam bagian seni modern, justru dia adalah investasi kreatif untuk seni kontemporer gitu. Dia menjadi formula untuk seni kontemporer, tradisi itu. Karena tradisi tidak membelah-belah, mengkotak-kotakan wilayah disiplin ilmu seni, dia justru bisa melebar kemana-mana gitu ya untuk ekspresinya. Nah ini kita bikin drawing waktu sebelum Trochomod Venice Biennale tahun 2015. Di mana pada waktu itu kuratornya namanya Okui Enwenzer meminta para seniman untuk mengambil referensi dari buku Das Kapitalnya Karl Marx. Tapi saya tahunya Karl Marx itu hidup di wilayah kapitalis ya. Jadi dia dipelihara oleh orang-orang kapitalis dan tidak objektif sebagai seorang yang melawan kapitalisme. Tapi justru di bukunya, di novelnya William Shakespeare yang judulnya Merchant of Venice, pedagang dari Venesia, itu embrio kapitalisme ada di kota Venice. Dan saya melihat bahwa lambang sepak bola Inggris yang namanya Arsenal itu lambangnya itu meriam. Karena Arsenal itu tempat pembuatan senjata. Jadi saya bikin seperti tank, seperti kuda Troya, tapi itu komodo. Karena komodo itu seperti Asia, itu tidak pernah dianggap punya seni kontemporer. Di dalam pembuatan ini kita tidak membuat komodo yang glittering, yang bercahaya-cahaya. Justru ketika sudah dikeruk habis-habisan, bumi Indonesia ini yang ada adalah karat-karatnya gitu. Jadi kita bikin karat, waktu kita bikin di studionya Asbujo di Bandung,
Kemudian perahu-perahu arwahnya itu kita bikin di Jogja. Jadi dalam kemaritiman itu sebetulnya tidak ada wilayah yang terbatas melalui air. Karena sebelum abad ke-16 kita melihat bumi itu dari air bukan dari darat. Peta-peta di darat hampir nggak ada, jalan nggak ada, gang apa segala macam. Yang ada adalah airnya, misalnya kanalnya, sungainya, selatnya, lautnya, kedalamannya itu semua ada di situ. Sehingga air itu tidak terhubung dengan tempat-tempat lain. Jadi ketika kita melihat dunia ini dari air, sebetulnya semua ini saling bersaudara antar manusia di dunia. Kata saudara itu adalah saudara, jadi satu udara, satu oksigen. Kita sebetulnya semua manusia ini bersaudara. Jadi dalam kemaritiman bukan kita melihat dunia ini untuk mendominasi dunia gitu ya. Jadi kalau orang-orang Eropa menyebut saya tinggal di Asia Tenggara, saya juga menyebut mereka di Eropa, mereka tinggal di semenanjung Asia kecil gitu, di utara. Jadi kita melihat Eropa itu sebagai semenanjung, the small peninsula of Asia, karena tidak ada gunung atau laut yang membelah gitu, seperti itu. Ya, mungkin selesai. Oh ini art just moving atau menciptakan gerakan seni gitu. Karena seni selama ini hanya sebagai kelangenan, hanya berekspresi, hanya bikin karya. Kalau saya seniman harus bikin karya. Tapi dari tahun 1975 tidak ada gerakan-gerakan baru seni rupa gitu. Karena semua orang berdiskusi lewat gadget. Kalau pada zaman saya ada di bulan purnama ada semacam salon, kayak kelompok-kelompok salon yang mendiskusikan sesuatu, yang melihat proses. Sekarang ini semua tidak terselesaikan hanya dengan WhatsApp, dengan grup WhatsApp, tidak hanya terselesaikan dengan Facebook gitu ya. Kita sih tidak face to face bertemu gitu untuk menciptakan gerakan-gerakan seni yang baru. Jadi kita pada tanggal 15 April kemarin di Studio Kalahan di tempat saya itu kita bikin acara One Day of Being Crazy. Jadi satu hari boleh gila dari jam 10 pagi sampai 10 malam yang temanya spiritual anarki gitu. Dan penuh sekali karena kita ingin bikin gerakan-gerakan, menstimulasi gerakan-gerakan itu supaya muncul kembali. Misalnya tahun 92 saya dan teman-teman bikin binal. Binal itu artinya liar. Jadi melawan bienal resmi setiap 2 tahun sekali kita bikin binal. Mudah-mudahan saya akan bikin lagi binal gitu. Kita terlalu tertib untuk berkreasi. Jadi keliaran, kengawuran itu saya kira penting sekali untuk di abad-abad ke-21 ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk paparannya dari Mas Heri Dono. Terima kasih. Banyak pertanyaan sebetulnya dari paparan tadi, tapi kita simpan dulu. Selanjutnya saya akan kasih waktu untuk Pak Wiwahono. Mungkin dari perspektifnya sebagai seorang kolektor, silakan Pak Wiyu. Pertama-tama terima kasih pada Art Moments yang telah mengundang saya untuk hadir di acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Art in a time of crisis, saya ingin mulai dengan kondisi, nggak mau. Atau mungkin bisa dibantu Ya, next. Oke, ya. So, krisis terbesar saat ini di dunia adalah bahwa di berbagai jurusan di dunia terjadi perang. Perang ini terjadi di Rusia dengan Ukraine, di Asia Barat, terutama Syria, Lebanon dengan Israel, Irak, Iran, dan semua daerah yang dulu disebut Middle East, hari ini kita sebaiknya menyebutnya West Asia. Dan juga di Afrika, Burkina Faso, Niger, Chad, dan sebagainya. Di Asia Timur, perang juga terjadi atau kondisi krisis terjadi di
Myanmar, jutaan orang harus pindah keluar dari kampung halamannya. Dan di Indonesia sendiri, bagi Bapak Ibu yang sudah menonton Pesta Babi, film propaganda yang kita tahu bahwa ratusan ribu penduduk Papua Barat harus meninggalkan kampung halaman karena berbagai alasan. Slide berikutnya. Yang terjadi saat ini adalah bayangkan 150 juta manusia saat ini harus mengungsi. Dalam bahasa Inggris disebut displaced people atau internally displaced people. Jadi mengungsi tapi masih di negaranya sendiri, ya kan? Berikutnya, displacement ini terjadi karena konflik manusia atau karena bencana alam, ya. Dan bencana alam bisa juga human induced, disebabkan oleh perilaku manusia. Jadi misalkan manusianya potong-potong pohon, kemudian terjadi landslide, ya kan? Atau human conflict bisa juga disebabkan oleh alam, berebutan lahan misalkan, ya kan? Jadi antara human conflict dengan natural disaster itu intertwined, saling mengakar sehingga kita tidak bisa membedakan keduanya ini. Jadi problem besar sekali di dunia saat ini adalah banyaknya displaced people, sehingga United Nations membentuk satu commission spesial untuk menangani displaced people. Ya kan, menimbulkan karya seni yang makin hari makin mendapat perhatian besar sekali, ya kan? Karya seni dengan tema displacement, fragmentation, and alienation. Jadi orang yang harus meninggalkan kampung halaman mereka, dan mereka harus terfragmentasi dari keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, dan di tempat tinggal baru mereka menjadi alien, ya kan, mengalami suatu kondisi di mana mereka teralienasi, gitu kan. Dan orang-orang yang menghadapi problem displacement, fragmentation, and alienation membuat karya seni di luar kemampuan seniman-seniman yang hidup makmur seperti Mas Heri Dono, ya. Jadi ini benar. Jadi saya udah mengobservasi karya-karya seni di dunia tentang displacement, fragmentation, and alienation. Karyanya di luar yang kita bisa bayangkan. Ya kan, kita bisa lihat beberapa karya yang sangat mencekam pada saat dokumenta yang lalu. Ya kan, senimannya dari Irak, seniman dari Turki yang belongs to a small minority, dan mereka dikejar sampai harus lari ke atas gunung, dan in winter mereka kedinginan sampai hampir meninggal gitu kan, dibuatkan sebagai karya seni. Dan itu mencekam sekali sampai saya duduk, wah, bulu kuduk berdiri gitu kan, dan saya terus nonton lagi berulang kali karena merasa bahwa seniman biasa nggak mampu untuk menciptakan karya seperti ini. Jadi itu adalah satu. Kemudian yang berikutnya, salah satu contoh karya dari displaced people di Indonesia adalah karya Nesar Esar. Nesar ini adalah refugee, pengungsi dari Afghanistan, dan dia pindah ke Jawa, menikah dengan perempuan Jawa, dan dia fasih berbahasa Indonesia hari ini. Kuliah S1 di ISI Jogja, kemudian S2 di ITB Bandung, hari ini sedang mengambil S3 di ITB juga. Ya. Dalam karyanya kita bisa lihat bahwa ada pantai yang kita bisa lihat di bagian bawah ini, ya kan? Oh, kurang terang.
Jadi Apa yang penting Ah, ah. bagian bawah. Jadi kita bisa lihat ada perahu di mana dia datang, kemudian sampai ke daratan, pakai life vest, pelampung warna merah, kemudian ada panser di belakang, banyak paintingnya, ada roket, ada kapal terbang perang, ada lain-lainnya. Kemudian banyak api, banyak asap tentang peperangan yang dia hadapi negaranya dan ya. Next mungkin. Slide berikutnya adalah kita lihat juga karya yang sama. Kita lihat ada demon. Demon ini bahasa Indonesia apa ya demon ya? Setan ya, raksasa gitu kan. Ini adalah metafora dari Amerika yang telah menghancurkan negaranya. Dan titik-titiknya ini menarik. Titik-titiknya ini adalah titik-titik yang dia selalu lihat di tembok-tembok di sekeliling tempat tinggal dia pada saat dia kecil. Dan Nesar kecil waktu itu tidak tahu kenapa semua tembok ada lubang-lubang. Ternyata dia baru sadar kemudian bahwa itu adalah traces of violence karena selalu ditembak dengan senjata, pistol dan sebagainya sehingga menjadi ubiquitous. Di mana-mana dia selalu lihat ada bintik-bintik. Jadi bintik-bintik itu adalah traces of violence yang dia lihat ada di Amerika. Beberapa lukisan dia juga ada perempuan Jawa yang pakai baju lurik dan ada orang Afghanistan yang membungkuk karena dia sangat merasa terima kasih dengan orang Jawa yang telah menerima dia dengan sepenuh hati, kasih dia makan pada saat dia baru mulai start kehidupannya di Jawa. Karya ini luar biasa. Waktu itu dia masih no name. Dia ikut Bandung Contemporary Art Award. Saya jadi juri Bandung Contemporary Art Award dari edisi pertama sampai edisi terakhir. Dia salah satu finalisnya. Karena waktu itu belum ada yang kenal siapa Nesar. Ya kan? Karena saya melihatnya sebagai wah ini yang betul terjadi di dunia. Bahkan di Papua Barat, displaced people ada ratusan ribu. Gitu ya. Tema ini menurut saya patut kita perhatikan pada perhelatan seni atau kompetisi seni terbesar Eropa, Turner Prize tahun lalu. Mereka announce 3 finalis. Finalis pertama karyanya tema tentang perempuan, oppressed women, atau tentang gender inequality dan sejenisnya. Karya kedua tentang displacement, fragmentation and alienation. And karya ketiga saya lupa temanya apa. Begitu announcement keluar karena saya involved di banyak art awards, mungkin ada 10 selama ini. Jadi saya selalu perhatikan art awards dunia, siapa pemenangnya, siapa finalisnya. Pada saat 3 nama itu keluar, saya udah sebar di grup chat saya di Indonesia. Saya bilang kita boleh taruhan, yang menang pasti tema displacement, fragmentation, and alienation, dan dia menang. Ya, pada saat pengumuman pemenang, betul karya itu menang. Gitu. Jadi tema ini menurut saya mencerminkan karya seni yang patut kita perhatikan sebagai karya yang timbul di era krisis. Berikutnya, next please. Kemudian saya melihat bahwa saat ini terjadi krisis di benak banyak seniman dan semua profesional juga dan pemilik bisnis juga secara umum semua manusia. Krisis karena lahirnya AI. Banyak profesional merasa sebentar lagi saya akan diberhentikan dari pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau saya berbicara dengan banyak, terutama karena talk hari ini tentang seni rupa, saya berbicara dengan banyak seniman tentang AI dan mungkin 99% menolak AI out dengan berbagai
alasan. Ya. Dan hari ini saya mau satu point of view yang sangat penting, menekankan point of view yang sangat penting bahwa penolakan terhadap AI itu datang dari naluri manusia secara alami. Manusia itu merasa terancam, ya kan, karena pekerjaan manusia bisa tergantikan oleh mesin. Jadi pada saat kita melihat ada robot dengan AI, brain, bisa melakukan pekerjaan manusia, kita langsung berasa, wah kita terancam. Ya kan? Pekerjaan kita ini terancam. Next please. Ya kan? Kalau kita lihat pabrik-pabrik terutama di China bergerak tanpa sinar lagi, tidak dibutuhkan lagi. Semua robot equipped with AI and melakukan pekerjaan. Next please. Ini adalah sorting center dari FedEx, DHL, UPS dan sebagainya. Tidak ada lagi manusia yang bekerja. Next please. Semua sorting di dunia secara global dilakukan oleh AI. Ini adalah modern warehouse yang juga di Indonesia. Ya kan? Kita bisa lihat semua robot bekerja dengan AI. Hampir nggak ada manusia di dalam warehousing. Next please. Ya kan? Jadi kita ini berada dalam satu kondisi menuju ke dunia tanpa manusia. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai non-human realm. Ya. Dan kondisi ini sangat menarik buat saya. Saya sejak 5 tahun hampir hanya mengoleksi AI art. Ya. Dan kalau robot hari ini bisa melakukan pekerjaan fisik manusia lebih cepat, lebih presisi, dan tidak bisa lelah dibandingkan dengan manusia. Dan kemudian next please, robot ini kita beri otak dalam bentuk AI coming, pasti ada ratusan juta AI robot hari ini di dunia, termasuk yang simple AI robot yang membersihkan lantai, vacuum cleaner, ya kan? Dan si otak ini berpikir lebih cepat dari manusia dan berpikir non-stop. Manusia harus tidur, beristirahat. Dan si AI robot ini tidak bisa lupa apa yang dia pelajari. Manusia bisa lupa, AI robot tidak bisa lupa. Dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan, secara fisik melebihi manusia, secara otak lebih pintar dari manusia, maka next please, manusia seperti kita akan menjadi spesies yang mubazir dan berkualitas rendah. Ya, ini adalah prediksi dari banyak profesor-profesor di dunia yang bergerak di bidang AI. Saya bukan orang yang pesimis, tapi ini kondisi mencerminkan bahwa AI itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya kan, next please. Oleh sebab itu, next please. Ya kan, manusia itu takut karena menghadapi sesuatu yang baru, yang kita belum tahu outcome-nya apa. Ya kan, mendengar paparan saya, banyak orang langsung udah berasa takut. Aduh gila kan, manusia nggak ada chance lagi untuk berkompetisi dengan sesuatu yang coming. Itu kan, perasaan takut ini yang menciptakan penolakan. Gitu loh. Kemudian next please. Ya kan, manusia itu juga takut kehilangan kontrol. Pada saat manusia melihat sesuatu yang dilakukan oleh bukan manusia, dan dia berasa bahwa, wah, saya kehilangan kontrol. Dalam bahasa Inggris merasa disempowered. Ya kan, kehilangan power untuk mengontrol situasi yang ada. Itu kan, manusia ini langsung berasa, wah, ada ancaman. Itu kan, next please. Dan manusia juga merasa takut untuk mencoba AI, kemudian gagal. Ya kan, karena selama umur hidup selalu menggunakan cat, Mas Heri enggak, ya kan, bikin patung dan sebagainya yang mekanik, gitu kan. Tapi sangat
mendadak harus berurusan dengan digital technology yang demikian canggih, kemudian merasa takut, waduh kalau nanti saya gagal gimana? Gitu kan. Jadi berbagai alasan psikologi ini yang kemudian menimbulkan resistensi dan menolak AI. Kalau kita kemudian berdiskusi dengan si seniman yang menolak ini lebih dalam, tanya dia, Mas, ya kan? Mas tahu nggak AI art apa? Ya kan? Jadi kita akan dengan cepat mendapatkan satu jawaban bahwa mereka nggak ngerti AI. Ya kan? Yang mereka tahu adalah text to image generator. Yang kalian mungkin semua udah kenal, ya kan? Jadi Midjourney kita ketik, ya kan? Buatkan saya wajah laki-laki Asia, mata coklat, muka keriput, rambut pirang, background gelap, di pundak ada burung gagak, ya kan? Dikasih teks yang disebut prompts, kemudian prompts ini menciptakan satu image dari database, ya kan? Dan image yang keluar ini di era-era awal AI art dianggap sebagai karya seni rupa. AI art itu menurut saya adalah karya AI generasi pertama. Saya mau memberikan satu perbandingan. Kalau saya mengambil satu alat ini disebut kamera, kemudian saya foto, membuat image dengan alat kamera, image yang saya dapatkan ini bukan karya seni. Ya kan? Bukan karya seni. Dan Wiyu yang membuat image ini bukan fotografi seniman. Bukan seniman fotografi. Gitu kan? Kalau saya duduk di satu komputer menggunakan Midjourney software di perangkat Windows dan saya kasih prompt atau teks and membuat satu image ini bukan karya seni dan Wiyu yang kasih prompt tidak jadi AI artis. Ya. Jadi satu ilusi atau kesalahpahaman menyebutkan bahwa oh AI art mah Wiyu cuma ketik-ketik prompt and then karyanya jadi, ya kan? Dan saya pernah diserang di satu grup ratusan members kan. Pak Wiyu pernah nggak bikin karya seni? Ini seniman Jogja nih terkenal, ya kan? Gitu loh. Saya 1 minggu bikin karya pakai AI dari pagi sampai malam. Setelah 1 minggu saya bisa konfirmasikan AI nggak ada apa-apanya Pak Wiyu. Gitu kan? Ini saya bilang, oh jadi Mas menggunakan Midjourney, ya kan? Main text to image generator and membuat image and Anda anggap bahwa itu adalah karya seni, gitu kan? Masih jauh daripada kondisi saat ini apa yang disebut sebagai AI art. Ya, saya nggak mau teruskan lagi, tapi saya cuma mau menekankan bahwa banyak orang tidak tahu what is AI art, tapi karena faktor psikologi, takut, berbagai takut yang tidak kita sudah bahas, kemudian menolak AI art. And cari alasan. Alasannya, alasan yang sangat gombal. Yang itu dia. Text to image generated punya. Itu kan. Jadi itu adalah kondisi saat ini. Next. Ini adalah karya-karya misalnya yang diciptakan oleh AI. Saya mengamati juga di Art Moments yang megah ini. Bahwa sebagian besar dari seniman yang permameran di sini. Dan sebagian besar, I would say lebih dari 70% kolektor yang menikmati karya dan mengoleksi karya di Art Moments ini adalah Gen Z and late millennials.
kolektor yang seumur saya belongs to, I would say 10% of the public. Kan? Jadi orang-orang seperti saya ini udah second grade ya, kalau di garment industry mungkin disebut apalah afkiran gitu kan. Jadi suara saya itu udah nggak diperhatikan lagi. Nah, generasi Gen Z and late millennials itu mempunyai aesthetic sense and artistic thoughts, pemikiran artistik yang totally berbeda dengan seniman-seniman generasi Eridono dan kawan-kawan. Ya kan, dan saya sangat memasuki ke tema itu. How is the lifestyle of Gen Z? Ya kan? Kalau Anda baca report dari United Nations, Gen Z menghabiskan 20% dari waktu mereka main game. 20% dari free time, waktu luang mereka, 20% main. Jadi kalau mereka pulang kerja, pulang kantor jam 6 sore, tidur jam 11, 5 jam, dari 5 jam ini 1 jam main game, non-stop ya. And that every day, Senin sampai Minggu, Januari sampai Desember. Itu kehidupan mereka. Dan kalau kita Google, game apa yang paling banyak dimainin? TGA, Valorant, Baldur, dan sebagainya. Dan Anda lihat karakternya mirip-mirip. Ya, nih miripnya kayak begini. Ya kan? Jadi kalau Anda yang belongs to that generation, tiap hari 1 jam dan lebih lihat seperti ini. Anda lihat karya-karya lukisan yang generasi sebelumnya, they don't speak to you kan. Karena aesthetic sense mereka adalah ini. Dan kita tahu bahwa di China, karakter ini dipakai untuk mengajar. Karena anak-anak kecil ternyata belajar lebih cepat kalau lihat karakter seperti ini dengan message mata pelajaran yang diajarkan. Ya kan? Dan Indonesia menolaknya, gitu kan? Oke, the next one. Ya. Ini adalah karya AI artis Lu Yang. Sekarang lagi uprising star. Ya kan? Dan secara visual seperti game, teknologi yang digunakan adalah AI. Dan kita bisa lihat bahwa karya ini dibuat oleh satu manusia dan satu avatar dari si manusianya. Manusia ini ada di 2 kota yang berbeda. Satu di Sydney, satu di Hong Kong. Jadi kalau si manusianya nunduk, avatarnya nunduk di Hong Kong. Jadi manusia yang di Sydney nunduk, manusia yang di Hong Kong nunduk. And vice versa. Kemudian si avatar bisa berpelukan. Ya. Jadi different time and space bisa dipersatukan berkat adanya AI and this digital technology. Gitu kan? Jadi ini adalah juga contoh dari karya seni di time of crisis yang datang dari AI. Dan terakhir adalah next, ya kan? Banyak anak muda yang berhadapan dengan sosial media. Mereka lulus kuliah bersama, dalam kelas ada 50 anak, kemudian 30 dari mereka menjadi content creator, and tiap hari naik Mercedes and Maybach, atau hari ini BYD, and then terbang-terbang ke Jepang, ke Paris dan sebagainya. Yang 20 merasa gagal, karena mereka lihat teman-temannya yang lain semua sukses. Karena mereka tidak bisa menganalisa secara kritis dulu bahwa image yang dia lihat di sosial media ini adalah image yang
diciptakan oleh mereka untuk dilihat. Jadi identitas yang sengaja diciptakan supaya orang lain melihat dia sebagai itu. Itu kan? Dan orang-orang ini merasa gagal dan dalam kondisi krisis identitas ini mereka mendapatkan problem mental health, kesehatan mental. Dan saya sebagai juri di berbagai Art Awards tahun kemarin di Bandung Contemporary Art Award, Basuki Abdullah Art Award, and Grey Art Award, saya mengamati significant increase of number seniman muda submit karya yang temanya adalah mental health. Tapi di Indonesia jelas banyak sekali dan itu mendadak 2 tahun terakhir. Gitu. Sebelumnya nggak ada. Ya, mungkin paparan saya itu hanya itu. Saya ambil 3 contoh krisis yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita di dunia dan especially di Indonesia. Ya, makasih. Terima kasih Pak Wio, tepuk tangan dulu buat Pak Wio. Menarik ya paparannya, beberapa dari krisis menjadi narasi. Nggak cuma jadi narasi kalau tadi yang dipaparkan sama Mas Heri. Yang dipaparkan oleh Pak Wio, seniman bahkan living that crisis already. Mereka hidup dari perpindahan itu, mereka experiencing dari alienasi itu, dan generasinya juga geser. Mereka start to question their aesthetic, dan kewarasan mentalnya juga. Oke, waktunya tersisa masih 1/4 jam lagi. Saya akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, boleh dari paparan kedua pembicara kita atau mungkin ada di pikiran teman-teman di sini yang ingin menanggapi apa itu krisis dan apa urgensinya masih ada kegiatan penciptaan karya seni di situasi yang seperti ini. Silakan. Iya, saya udah ada 1. Sebutkan nama dan pertanyaannya boleh langsung. Ya, halo, perkenalkan nama saya Raiza Hanifa. Saya tuh punya pertanyaan untuk Pak Heri Dono. Ya, saya tuh jujur aja sebelum saya mulai pertanyaan saya, izinkan saya tuh mengungkapkan bahwa saya tuh udah melihat karya Bapak dari dulu banget ya. Dan saya tuh udah melihat Bapak itu sebagai salah satu pejuang di dunia seni Indonesia, apalagi di zaman-zaman kapan bahkan sebelumnya itu. Tapi sebagai orang yang kebetulan juga terjun di dunia seni ya Pak, saya ingin bertanya pada Bapak, apa tips yang kira-kira Bapak bisa berikan kepada anak-anak muda zaman sekarang yang setidaknya itu setengah terjun di dunia seni, tapi di tengah masa-masa kayak begini yang ditunjukkan di topik seperti yang sekarang ini Pak. Karena kan banyak ya anak muda sekarang kan, anak muda zaman sekarang kan banyak yang minatnya itu kan ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesana. Dan untuk mereka yang terjun ini nih Pak, apa tips terbaik yang Bapak bisa kasih untuk kami semua? Oke, ke Mas Heri aja. Oke, terima kasih. Mas Heri mungkin bisa langsung direspon ya pertanyaannya. Apa sebetulnya yang bisa disarankan untuk generasi muda terutama di situasi seperti sekarang? Ya, sebenarnya juga merespon dengan Pak Wiyu Wahono ya soal mental health ya. Mungkin saya juga masuk ke wilayah itu, wilayah mental health. Hampir semua seniman masuk ke wilayah mental health. Misalnya Vincent van Gogh, entah itu Salvador Dali, mungkin Picasso, saya juga mungkin termasuk autis juga gitu. Kalau saya ngomongin yang lain, saya nggak begitu tertarik. Begitu ngomong seni bisa 24 jam saya itu. Karena itu jadi agama saya gitu, seni rupa itu. Nah di situ saya melihat bahwa di dalam kompleksitas ya dengan revolusi industri yang kelima ini dengan adanya AI, justru kita harus melakukan disruption, melakukan perubahan-perubahan yang belum tentu diterima oleh masyarakat. Karena kita masuk ke masa yang mungkin lebih dari 20 tahun yang akan datang karya yang kita prediksi gitu. Dengan kesadaran bahwa kita memiliki mentalitas, persoalan kesehatan mentalitas ya. Karena seniman pada dasarnya adalah orang-orang yang salah di jalan yang benar sebetulnya. Mereka bukan orang-orang benar di jalan yang salah.
Jadi mereka perlu ngawur, perlu dibilang eksentrik, perlu dibilang aneh. Karena eksplorasi itu harus di wilayah, kalau di dalam kreativitas seni ada yang kita harus inovatif gitu ya, harus mengembangkan dari apa yang sudah di frame atau dikonvensi oleh para pakar bahwa itu adalah estetik. Mungkin Marcel Duchamp waktu itu juga mencoba melakukan disruption, dia ambil urinoir dari toko atau dari toilet itu bahwa ini adalah fountain karya seni misalnya. Dan kalau saya lihat untuk seniman-seniman yang akan berkarya, saya kira masuknya ke wilayah bukan inovatif tapi yang inventiveness. Mendiscovery sesuatu yang kita masuk ke wilayah bukan ekspresi tapi kreativitas gitu. Karena kreativitas perlu pertanggungjawaban ya. Entah karya itu punya isu-isu sosial, politik, budaya dan lain-lain, tetapi dalam materi itu juga bisa bereksplorasi ya, bahwa materi-materi yang biasa dipakai oleh seniman dia bisa juga pakai yang lain. Misalnya sekarang ini ada yang namanya Sound Art Festival ya, seniman mengeksplorasi suara. Seniman mengeksplorasi langit misalnya, seniman mengeksplorasi dasar laut, ya. Apa-apa yang disebut gila bagi orang lain, bagi seniman itu adalah ruang-ruang baru untuk eksplorasi. Kristo misalnya, dia tidak perlu ruang, dia malah membungkus pulau, membungkus gedung parlemen, membungkus apa saja yang dia lihat bisa dibungkus, dia jadikan karya gitu. Jadi sesuatu yang inventif ya, sesuatu yang mendiscovery sesuatu, baik merespon tentang AI misalnya. Jadi di Singapura dulu ada majalah Republik namanya, di situ mereka buat pertanyaan, seandainya ada robot apa yang harus kamu lakukan? Saya bilang robot itu biar aja kerja di sawah-sawah, kerja jangan dikasih senjata, dia perlu untuk kemanusiaan misalnya, untuk kesehatan, untuk kerja di rumah sakit, di restoran gitu. Jadi sekarang ini masalah etika dari AI ini yang lebih penting gitu. Bagaimana manusia mensikapi dengan memberikan hukum-hukum kepada mereka. Jadi salah satu karya saya yang dipamerkan waktu di Guangdong ya, di Guangdong Museum. Di sana ada Guangzhou Biennale. Guangzhou Biennale itu karya saya yang dikoleksi oleh museum di Guangdong, itu judulnya Robot yang Diadili gitu. Karena kalau robotnya bentuknya mesin-mesin yang bikin mobil, dia nggak bisa diadili. Tapi ketika misalnya sekarang ada robot Sofia, ada robot Aida, malah karya Aida itu masuk di balai lelang. Cuma pertanyaan saya, kalau Aida itu lukisannya laku, uangnya dipakai untuk apa ya? Untuk liburan kemana atau senang gado-gado dia itu. Artinya robot kok dia senangnya apa ya untuk hiburannya dia. Kalau manusia kan misalnya karya dia itu dikoleksi oleh kolektor, nah, nanti dia mau liburan ke Hawaii atau kemana. Kalau robot seperti Aida atau Sofia itu saya mikir-mikir, dia tuh kalau karyanya laku untuk apa ya uangnya, itu pertanyaan bodoh saya gitu. Jadi sebenarnya inventiveness itu penting sekali untuk menghadapi gerakan-gerakan seni yang ada sekarang ini. Jadi apa-apa yang tren itu tidak harus diikuti. Dalam kreativitas itu kita harus membangun tren baru gitu. Ya, saya kira mungkin Pak Ami bisa memberi tambahan ini. Silakan Pak. Saya mau tanggapin dulu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya mau ambil paralelitas dengan tahun 1839. Pada saat itu kamera diketemukan. Dan pada saat pelukis paling top di Prancis saat itu, Paul Delaroche, melihat fotografi pertama, dia langsung berkata kalimat yang sangat terkenal, "From today, painting is death." Ya kan? Jadi pelukis-pelukis yang hidup di masa itu mengalami krisis. Mereka ketakutan secara eksistensial. Mereka takut luar biasa bahwa masyarakat dan manusia tidak membutuhkan pelukis lagi. Ya kan? Apa yang terjadi setelah itu kita tahu, udah ada jawabannya. Mereka realize bahwa kamera tidak bisa capture colors. Waktu itu kamera masih hitam putih. Ya kan? Kemudian mereka juga menyadari bahwa
kamera tidak bisa capture intense sunlight. Jadi kalau sunrise atau sunset, mataharinya masuk ke dalam kamera, filmnya terbakar, angus, ya kan? So, kalau kita mau survive sebagai pelukis, kita harus bikin lukisan yang mencerminkan fascination of color and light. Lahirlah Impressionism. Anda lihat semua lukisan Monet, Manet, Edgar Degas, Pissarro, Renoir, you name it, semuanya. Semuanya very colorful. And semuanya ada sunlight. Ya kan? Jadi apa? Seniman yang seperti Heridono menolak AI, Anda harus bikin karya yang AI tidak bisa. Seperti dulu, yang kamera tidak bisa. Begitu kan? Permasalahannya adalah, kalau mau tahu AI nggak bisa apa, Harry harus main dulu dengan AI. Iya kan? You don't start with AI. Mas nggak tahu AI nggak bisa apa. Kalau dengar dari orang nggak cukup. Iya kan? Gitu loh. So sebagai seniman, saya ketemu banyak seniman. Pak, my soul is painting. Oh ya nggak apa-apa. Ya kan saya juga nggak, apalagi who am I gitu kan. Memaksakan seniman untuk pindah medium. Enggak. Anda terus saja melukis. Tapi you have to find out apa yang AI nggak bisa lukis. Untuk mengetahui itu Anda harus masuk ke AI world. Nanti setelah tahu, Anda lukis yang AI nggak bisa. So, seniman yang deny the existence of AI hari ini, no future. Sorry, nggak apa-apa sih, udah tua juga ya. Ya. Saya pernah Sama lihat kayak juga, Pak. Ai Weiwei pernah tanya sama AI, ChatGPT, tapi tidak dijawab. Jadi Ai Weiwei itu seperti tidak eksis di Cina itu. Jadi ada politiknya di belakang AI. Oh iya. Dan kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu membuat prompt itu perlu intelektualitas. Ketika promptnya itu sifatnya permukaan, tentunya AI juga akan menjawab hal-hal yang datar gitu. Dan mereka melakukan semacam halusinasi kebenaran yang dianggap benar bagi mereka gitu. Sorry Mas Heri, saya harus tambahkan. Tapi ya. sepertinya diskusinya lumayan intens. Satu Oke, nggak apa-apa. point. 2 tahun terakhir AI art is autonomous. AI-nya membuat karya sendiri tanpa perintah manusia. Jadi kalau Mas Heri masih mikirin bahwa AI itu ada perintah manusianya, makanya harus masuk ke AI world dulu. Ya kan saya koleksi autonomous AI. Yang dibuat secara 100% oleh si AI. Tanpa intervensi manusia sama sekali. Ya, so sorry. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini juga informasi baru buat saya. Mungkin soon in the future akan ada art fair yang dikerjakan oleh AI sendiri dan currency mereka sendiri. Oke, kayaknya diskusinya lumayan menarik dan ada satu pertanyaan lagi. Tapi mungkin saya harus cek ke organizer. Masih boleh nggak satu pertanyaan lagi? Oke, satu pertanyaan lagi. Mikrofon boleh ke depan. Disebutkan namanya dan ditujukan ke siapa. Iya. Selamat sore. Tadi menarik ya Pak Wiyu ya. Salah satu hal yang, nama saya Cindy. Salah satu hal yang sekarang tuh banyak dijadikan inspirasi buat seniman-seniman muda adalah mental health. Sedangkan mental health itu sendiri luas gitu. Nah di sini pun ada gap Pak Wiyu. Ketika kita mendengar problem Gen Z mengenai mental health ya mereka, menurut kita itu bukan masalah mental health di zaman kita dan ke atas. Nah itu yang menurut saya juga membuat kita nggak bisa relate dengan karya mereka. Karena isu mental health menurut mereka adalah, aduh kerja kok berat banget. Ini saya langsung, aduh kena mental deh gitu kan. Butuh healing deh gitu, dikit-dikit udah kayak gitu. Dan untuk generasi di atas itu nggak bisa relate. Karena kita generasi yang lumayan tahan banting. Nah
Tadi Sebutnya cengeng. agak cengeng gitu. Saya pengen tahu sebetulnya banyak karya-karya yang disubmit di kompetisi-kompetisi di mana mereka membahas mental health. Apa Pak yang menjadi highlight dari para pemenang ini bahwa karya tersebut itu mental health-nya valid dan sangat bagus untuk ditunjukkan sebagai seorang pemenang karya seni gitu, kompetisi tersebut. Oh ya, this is interesting question ya. Jadi kalau kita amati semua competition, hampir nggak ada yang menang sih ya. Yang berurusan dengan mental health, karena mungkin juga karena mereka Gen Z masih sangat muda, sehingga karyanya digarap masih terlalu datar, ya kan? Hanya sekedar oh ini tentang mental health dan nanti nggak. Jadi makanya sebagai juri kita merasa oh ini kurang dalam untuk dijadikan sebagai pemenang. Ya. Apakah karena jurinya juga dari generasi yang berbeda? Betul, baru saya mau menambahkan ya. Jadi kita ini di dalam dunia contemporary art sedang mensaksikan satu transisi datangnya seniman yang tadi kita bahas, Gen Z dan late millennial yang mempunyai artistic and aesthetic thoughts yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dalam teori seni, arus ini disebut the third current, arus ketiga. Dan gini, arus besar dalam contemporary art hari ini adalah karya-karya seni yang berhubungan dengan oppressed society. Manusia yang tertindas. Manusia yang tertindas in the past atau sampai hari ini adalah perempuan, LGBT, urusan gender inequality, rasisme, warna kulit, ya kan, dan western hegemony. Jadi membaca karya seni menggunakan sejarah seni rupa barat itu adalah satu penindasan dan sebagainya. Ya kan? Dan anak saya 2 besar di British International School seperti Cindy. WC-nya 3 bagi Anda yang belum tahu. Jadi WC-nya ada boy, girls, and non-conforming gender. Teman mereka yang tidak boy and girls masuknya di WC yang tengah itu dan tidak dibully. Ya kan? Dan teman sekolah mereka warna kulitnya berbeda-beda. Gak ada rasisme di sekolah mereka. Perempuan tidak pernah ditindas. Pada saat mereka lulus kuliah mendapatkan kesempatan sebagai profesional sama dengan kompetitor yang laki-laki. Jadi generasi ini gak bisa bikin karya dengan konten yang ada di second current. Yang sekarang menjadi karya-karya yang dikoleksi oleh museum-museum. Di third current, ya kan, membuat karya apa? Saya juga bertanya. Ya kan, seringkali nggak ada konten. Betul. Jadi kalau kita tanya tentang apa? Saya cuma suka aja Pak. Dan banyak orang termasuk juri-juri selalu merasa, oh ini mah nggak ada nilainya. Nggak ada. Saya bilang, wah jangan terlalu cepat untuk melihat secara merendahkan. Karena seniman ini datang dari generasi yang berbeda. This is exactly the point yang Cindy barusan sebut punya ya. Betul. Thank you. Memang saya mancing nih keluar kata-kata the third current is very you because we talked about this before. Yeah. And Yeah. now that I see so many young new artists creating the third wave of contemporary art, who can say which art is good and which art is not? Exactly. Yeah. Who? Itu mungkin pertanyaan yang untuk Pak Wiyu boleh jawab juga. Ya. Karena I remember you said, I asked you what is good art, Ya. and you said good people. You said when people with good taste
come together and they agree on it together, then you can say it is good art. Now, since the new contemporary wave is coming or is here now, Yeah. who are the people that can say that? This is a big challenge for me. Buat Anda yang kenal saya, sejak 20 tahun lebih saya mengoleksi seni yang belum dikoleksi oleh orang lain. Ya kan? Dan saya selalu membaca buku teori seni sebagai guidelines. Dari teori seni ini, saya mengoleksi, Anda kenal semua. Seniman yang hari ini ngetop-ngetop, kolektor pertamanya saya. Saya bukannya mau memegahkan diri, tapi saya mau menerangkan pentingnya buku teori seni untuk mendapatkan seniman-seniman yang hebat ini. Masalahnya adalah buku teori seni untuk third current belum eksis. Ya, tapi kalau Anda tanya saya jawab. Satu, saya cari seniman muda dari third current yang membuat karya menggunakan AI. Secara visual, jadi dia visual language mirip-mirip dengan games. Seperti Luyang tadi dan foto-foto yang Anda lihat. Itu karakter di game itu punya ciri-ciri tersendiri. Warnanya typical ya, neon color gitu-gitu ya. Gitu loh. And then karakter orangnya seperti game, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saya koleksi yang seperti dulu yang is in my collection ya. Ada lagi seniman ngetop Ayong Kim. Kalian harus Google. Ayong Kim dari Korea. Amazing artist. Juga bikin karya dengan AI, visual language-nya adalah game. Itu yang saya bisa share sekarang. Mungkin saya salah. Kalau Anda beli Luyang and Ayong Kim ternyata mereka nggak jadi hebat, harga nggak naik, jangan marah sama Wiyu. Tapi ya kan itu sekarang yang saya pitch. Thank you. Satu lagi sedikit. Mungkin terakhir ya supaya biar. Ini cuma tambahan, ini bukan pertanyaan. Bahwa my vision for art moments actually to gather all the young collectors all over Southeast Asia, all together. Everybody that we are gathering right now are the people who I feel and I think that they can be influential in the art industry. That's why later on I'm hopeful that this group of people can be the tastemaker and can be the people who say which art is good and which art is not. So yeah, that's what we're trying to do. That's very Terima important kasih. ya. It is. Yes, Thank you. Yes. Thank you. Terima kasih banyak Terima kasih. dialognya. Mungkin tambahan Pak ya, Ayong Kim terakhir dikoleksi sama Mori, jadi harganya udah pasti naik. Oke. Ya mungkin kalau buat pertimbangan untuk ngoleksi Ayong Kim. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak diskusinya untuk sore hari ini. Tepuk tangan lagi buat sekali lagi Pak Wiyowahono dan Mas Heri Dono. Saya yakin setelah ini mungkin masih akan ada pertanyaan. Mereka berdua masih bersedia Pak ya kalau ditanya secara casual. Jadi kalau ingin bertanya langsung bisa langsung dengan kedua pembicara kita. Sekali lagi terima kasih banyak kehadiran teman-teman semua di sini. Saya akan sebelum mengakhiri saya akan membaca dulu. Penyelenggaraan Art Moments Jakarta 2026 tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai mitra strategis yang memiliki visi yang sama dalam memajukan ekosistem seni dan budaya. Maka dari itu, atas nama Art Moments Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan partners, yaitu Pan Pacific Jakarta sebagai official hotel partner, Roll as official documentation partner, Eka Hospital sebagai official medical support, dan BCA as official bank partners. Di mana kali ini, BCA memberikan kartu flash special design yang bergambar karya Pierre Guillaume yang berjudul Boys on the Way to Temple. Untuk para pembicara juga moderator sebagai kenang-kenangan dari Art Moments. Kami semua bilang terima kasih. Oke. Ya. Kita akan foto bersama dulu Pak.